Koki legendaris. Episode 6, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Seluruh hidangan tampak lezat, harum dan lezat, tetapi Yuan Ming menyentuh dagunya dengan bingung. Mendesis. Baiklah, mari kita beralih ke hidangan lainnya, abalon kukus. Karena hidangan ini dikukus, rasanya lezat, jadi Koki hanya menaburkan daun bawang cincang di permukaannya. Yuan Ming mengambilnya dengan sumpit dan mendapati bahwa penanganannya sangat bersih. Hanya ada sedikit bau amis abalon. Abalon dengan aroma angin laut ini memang segar. Hanya ada 4 abalon di piring. Semuanya berukuran besar. Abalon besar dibutuhkan untuk mengukus, dan itu tidak masalah. Abalon yang dipotong berbentuk berlian dapat menyerap rasa lebih baik dan efek visualnya pun jauh lebih baik. Oh, Yuan Ming mendesah, lalu mengambil sendok dan mulai memakan nasi abalon. Yuan Ming tidak makan cepat, terutama karena ia tidak makan banyak. Ia hanya menghabiskan sepertiga nasi abalon dan bahkan hanya menyentuh setengah abalon kukus. Bahkan roti dari terakhir kali, yang tidak memiliki keunggulan lain kecuali segar, dimakan oleh Yuan Ming. Sedangkan untuk abalon, yang harganya jauh lebih mahal daripada bakpao, Yuan Ming hampir menyisakan semuanya di meja. Ulasan yang buruk. 20 menit kemudian, Yuan Ming bangun dan pergi ke meja depan untuk membayar tagihan. 5 menit kemudian, Yuan Ming kembali ke gerbang, menatap papan nama yang megah, dan tak kuasa menahan gelengan kepala. Rangkaian tindakan ini tampak sangat tampan di wajah Yuan Ming yang acuh tak acuh, tetapi tidak berlangsung selama 3 menit. Tunggu, aku merasa seperti melupakan sesuatu. Yuan Ming tiba-tiba berhenti dan bergumam pada dirinya sendiri. Volume ponselmu sangat kecil. Tolong bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Tiba-tiba, seseorang yang lewat di Yuan Ming berkata kepada orang di ujung telepon sambil memegang telepon. Ngomong-ngomong, ponselnya. Yuan Ming menyentuh dagunya lalu berbalik dan kembali ke toko untuk mengambil ponsel yang baru saja dibelinya. Setelah Yuan Ming pergi, mejanya tidak dibersihkan karena piring-piring di atas meja hampir tidak tersentuh. Sesuatu yang hampir mustahil dilakukan di restoran mereka. Belum lagi soal rasa, tidak semua orang mampu menyia-nyiakan abalon kukus tahun 1998 itu, dan ponsel pelanggan masih tergeletak di atas meja. Duduk di seberang Yuan Ming, ada sebuah keluarga beranggotakan 3 orang yang tampak seperti kelas menengah. Pria itu mengenakan setelan jas, sementara wanita itu membawa tas Donkey Kong. Gadis kecil yang bepergian bersama mereka juga berpakaian sangat imut. Meja memesan 3 porsi abalon. Anehnya, hanya pria berjas itu yang makan 1 porsi, dan sisanya tidak tersentuh. Lalu pria berjas itu memanggil pelayan. Nona, bisakah Anda memanggil manajer Anda? Orang yang dipanggil adalah gadis bersuara merdu itu. Ia menatap makanan di atas meja dengan bingung, dan setelah melihat tidak ada yang salah, ia berkata, Pak, kalau ada masalah, saya bisa bantu. Gadis kecil, aku khawatir kau tidak bisa menyelesaikannya. Sebaiknya kau panggil manajer lobimu, kata pria berjas itu dengan senyum sopan. Junhua, lupakan saja. Wanita cantik di sebelahnya menarik pria itu dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mereka hanya menipu orang, tegas pria berjas itu. Melihat desakan suaminya, wanita cantik itu pun berhenti berbicara, sedangkan pelayan di sampingnya kebingungan dan hanya bisa terus bertanya. Pak, apakah ada yang salah dengan makanannya? Memang itu makanan, tapi ini bukan soal selera. Panggil saja atasanmu. Kali ini pria berjas itu berbicara dengan nada yang jauh lebih tegas, dan juga dengan sedikit rasa tidak puas. Melihat bahwa dia benar-benar tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, pelayan itu hanya dapat berkata dengan suara yang jelas, silakan tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer lobi untuk Anda. Dengan gelisah, dia pergi ke kantor untuk mencari manajer lobi. Tak lama kemudian, manajer lobi, seorang wanita berusia 30-an yang mengenakan setelan bisnis hitam dan rambut diikat, datang dengan wajah serius. Ketika dia mendekat, dia tersenyum dan berkata lembut, Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Manajer lobi? Pria berjas itu melihat tanda nama manajer lobi, yang bertuliskan Liuna. Manajer Liu, dari mana Anda mendapatkan abalon Anda hari ini? Tuan, abalon yang kami tawarkan hari ini adalah abalon liar berkualitas tinggi dari Samudra Pasifik Kanada, ujar manajer Liu dengan tenang. Oh, Wild, kau yakin? Pria berjas itu menatap Liuna dengan tegas dan bertanya. Memang liar, tenang saja, Tuan, desak Liuna. Keduanya terlibat adu mulut, masing-masing menolak mengalah. Ketika Yuan Ming tiba, Liuna, yang sudah agak kesal, berkata langsung, abalon kami jelas-jelas hasil tangkapan liar dari Kanada. Saat itu, Yuan Ming yang mendengarnya bergumam pelan, baunya seperti pasir, jelas itu hasil budidaya. Mereka yang terlalu banyak bicara akan menderita, ini adalah kebenaran abadi. Mereka yang terlalu banyak bicara akan menderita, ini adalah kebenaran abadi.
Kedua pihak yang tengah berdebat sengit mendengar kata-kata Yuan Ming. Adik kecil, kau benar. Tolong bersikap adil. Abalon ini jelas budidaya, tapi kau ngotot bilang itu liar. Pria berjas itu menoleh dan menatap Yuan Ming penuh harap, seolah mencari aliansi. Tamu yang terhormat, Anda seharusnya menikmati hidangan lezat ini, bukan? Awalnya Liu Na tidak mau berbicara seperti ini kepada tamu, tetapi kini ia diganggu oleh pria berjas di depannya, dan Yuan Ming pun semakin memanaskan suasana, sehingga nadanya pun berubah menjadi kasar. Yuan Ming agak malu karena kedengaran berbicara di belakangnya. Pria berjas itu langsung menegurnya, tetapi Yuan Ming tidak berniat ikut campur. Ia mengangkat telepon dan hendak pergi ketika mendengar kata-kata Liu Na, lalu mengerutkan kening. Liu Na menghela napas lega ketika melihat Yuan Ming tidak berniat ikut campur. Sebenarnya, ia menyesal mengatakan itu tadi. Lagi pula, orang di depannya adalah pelanggan, dan tidak pantas mengatakan itu. Namun, pria berjas itu tidak akan membiarkan Yuan Ming pergi begitu saja. Akhirnya ia menemukan seseorang yang tahu sebanyak dirinya. Jadi bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan masalah ini dan tidak memberitahu siapapun? Manajer Liu, saya bukan satu-satunya yang mengatakan ini. Abalon di sini tidak liar. Melihat Yuan Ming masih berjalan keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa, pria berjas itu meninggikan suaranya dan berkata, "Semuanya, dengarkan saya. Pria itu baru saja mengatakan bahwa abalon di sini dibudidayakan, bukan liar. Orang-orang yang makan di restoran itu gempar. Mereka yang datang ke sana untuk makan memiliki sejumlah aset, jadi ketika perselisihan dimulai, tidak ada yang memperhatikan. Namun kini, tindakan pria berjas itu membuat Yuan Ming menjadi sasaran kritik publik. Ada apa ini? Bukankah ini sudah diberi label liar?" Seorang wanita berpakaian mewah langsung meletakkan abalon di tangannya dan bertanya dengan cemberut. Begitu seseorang berbicara, yang lain pun ikut berbicara. Tidak mungkin, ini restoran tua. Saya sering ke sini untuk makan. Kualitas abalon di sini luar biasa. Seorang pelanggan setia menggelengkan kepalanya tak percaya. Sulit untuk mengatakannya. Kredibilitas bisnis saat ini sedang dipertanyakan. Beberapa orang juga ragu. Apakah pemuda itu mengatakan semua itu? Ayo kita tanya dia. Seseorang menyarankan ketika melihat Yuan Ming berdiri di tengah dengan ekspresi serius. Benar sekali, tanya saja padanya. Lebih banyak orang ikut bersuara. Anak muda, bagaimana kau tahu abalon ini dibudidayakan? Dari mana kau mendapatkan informasinya? Orang-orang cenderung mengikuti orang lain secara membabi buta. Kini Yuan Ming mulai diserbu berbagai pertanyaan dari tamu-tamu lain. Pria berjas yang menyebabkan fenomena ini merasa puas. Liu Na, yang berdiri di sampingnya, sangat marah. Ia memelototi pria berjas itu dan bergegas ke Yuan Ming dengan sepatu hak tingginya. Ia memaksakan senyum di wajahnya yang memerah karena marah, dan berkata, "Semuanya, jangan khawatir. Kami sudah puluhan tahun di toko ini. Kualitas kami terjamin. Itu hanya lelucon." Sambil berkata demikian, ia memberi isyarat kepada Yuan Ming dengan tatapan matanya untuk bekerja sama, tetapi Yuan Ming hanya mengangkat bahu dan menolak untuk bekerja sama. Lagi pula, faktanya abalon memang dibudidayakan. Pria ini hanya ingin membuat semua orang tertawa. Bagaimana mungkin abalon di sini dibudidayakan, kan? Liu Na merasa bahwa dalam situasi seperti itu orang-orang umumnya memilih untuk diam. Bukankah itu yang dilakukan Yuan Ming barusan? Tidak, aku memang mengatakannya, dan itu benar. Yuan Ming merasa muak dengan manajer yang selalu menggunakannya sebagai alasan untuk memperlancar urusan, jadi dia hanya mengatakannya sesuai keinginannya sendiri dan persyaratan sistem. Benar, sistem baru saja merilis tugas lain. Sistem menampilkan pesan sebagai kandidat master memasak. Bagaimana mungkin Anda membiarkan orang lain mempertanyakan apakah lidah Anda bermasalah? Pergilah, anak muda, dan biarkan mereka melihat kekuatan seorang kandidat master memasak. Tugas acak ungkap wajah abalon yang sebenarnya. Hadiah tugas telur teh. Bahkan, jika sistem tidak mengeluarkan tugas ini, Yuan Ming juga akan melawan. Jika ia menggunakan dirinya sebagai tangga, ia harus tahu bahwa tangga juga memiliki emosi. Belum lagi masalah itu bukan urusannya. Hal ini menyebabkan keributan di antara para pengunjung restoran. Benarkah yang dikatakan pemuda ini? Seorang pria parubaya berdiri dan bertanya dengan nada serius. Bukan begitu, Pak. Kalau Anda bilang begitu, restoran kami bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik yang disengaja. Mengerti? Liu Na menarik napas dalam-dalam dan berkata tegas. Situasi ini tak lagi berada di bawah kendali Liu Na, seorang manajer lobi. Sambil membantah, ia meminta pelayan yang tercengang di sampingnya untuk memberitahu manajer Go agar datang. Tentu saja saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya katakan, tapi saya harap manajer Liu juga bisa bertanggung jawab atas apa yang dikatakan restoran Anda. Yuan Ming melirik Liu Na. Saya yakin kalian semua datang ke sini karena reputasi kami. Saya juga. Sayangnya, saya kurang paham soal makanan. Yuan Ming berdiri di depan Liu Na dan mulai berbicara. Itu makanan yang saya pesan.
Tentu saja, saya sudah membayarnya. Saya sudah mencoba kedua hidangan yang dibuat dengan bahan abalon, dan kokinya menanganinya dengan cukup baik. Yuan Ming menunjuk ke meja di dekat jendela. Semua orang di restoran tanpa sadar menoleh. Makanan di atas meja tampak seperti belum disentuh. Kini mereka mulai mempercayai kata-kata Yuan Ming. Makanan di sini memang tidak murah, tetapi makanan di atas meja tampak seperti belum disentuh. Aku lupa bawa ponselku, jadi aku kembali untuk mengambilnya. Dia mengambil ponsel di tangannya dan menjabatnya. Lalu saya melihat pria itu berdebat dengan manajer Liu, dan saya tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya. Itulah yang terjadi. Yuan Ming menjelaskan penyebab insiden itu secara singkat. Pria berjas itu melangkah maju dan berkata, "Benar. Keluarga saya baru saja kembali dari Kanada, dan abalon yang dibawa wanita ini mengaku hasil tangkapan liar di Kanada, tapi rasanya kurang enak, jadi saya berdebat dengannya, tapi dia menolak mengakuinya. Ada apa dengan restoranmu? Apa kau mencoba menipu kami dengan makanan palsu? Benar sekali, cepat kembalikan uangnya. Saya pelanggan tetap restoran Anda. Apakah yang Anda pesan sebelumnya juga palsu?" Tiba-tiba, semua orang di restoran itu merasa telah ditipu dan menjadi sangat marah. Pada saat ini, pelayan yang tadinya ingin mengundang seseorang datang bersama manajer Go. Manajer Go masih sangat muda, tampak tak lebih dari 30 tahun, dengan senyum tenang di wajahnya. Ia menghampiri dan berkata, "Semuanya, harap bersabar." Setelah menenangkan semua orang di restoran, manajer Go bertanya kepada Yuan Ming dan pria berjas itu sambil tersenyum. "Kalian berdua pikir abalon yang disajikan di restoran kami bukan hasil tangkapan liar. Apa kalian punya bukti? Di zaman sekarang, orang-orang memperhatikan bukti. Manajer Go sungguh tidak percaya ada yang bisa tahu apakah sesuatu itu liar hanya dengan memakannya begitu saja. Sulit untuk mengatakan apakah sesuatu itu liar atau tidak." Melihat keduanya terdiam, manajer Go berkata dengan sopan, "Tidak baik bagi kalian berdua untuk menebak-nebak secara acak tanpa bukti." Setelah berkata demikian, ia tidak lagi menyasar kedua orang itu dan bersiap menghibur para tamu. Pria berjas itu tidak mengatakan apa-apa karena ia hanya merasa rasanya berbeda. Tidak seperti Liuna yang bersikeras pada pernyataannya seolah-olah ia benar-benar salah, ia benar-benar tidak bisa memberikan bukti atau alasan apapun. Adapun Yuan Ming, dia berkata, "Maaf, saya punya bukti." Yuan Ming setenang angin. Setelah suasana mereda, ia melanjutkan, "Karena semua orang di sini untuk makan abalon, mereka pasti punya pengetahuan tentangnya. Saya tidak akan membuang waktu membahasnya, langsung saja bahas perbedaan antara abalon liar dan budidaya. Abalon awalnya disebut ikan perisai. Karena Bao Shuya suka memakannya, ia disebut abalon. Ada yang mengatakan bahwa bentuk abalon menyerupai telinga manusia. Pak, semua yang Anda katakan itu pengetahuan dasar tentang abalon. Apakah ada hubungannya dengan isu yang akan kita bahas hari ini?" Tanya manajer Go dengan nada tenang. "Tidak ada hubungannya. Aku hanya menunjukkan keahlianku," kata Yuan Ming. "Berikut ini yang ingin kau ketahui. Jika apa yang saya pelajari benar, metode budidaya abalon meliputi budidaya keramba rakit, peternakan pabrik, peternakan terowongan, dan pembibitan dasar, yang lebih mendekati budidaya alami." Setelah mendengar ini, ekspresi manajer Go yang tadinya tegas dan percaya diri berubah. "Dan ikan yang Anda gunakan di restoran Anda dibesarkan menggunakan metode budidaya ini." Yuan Ming berbicara tanpa ragu-ragu. "Abalon tumbuh lambat. Cangkang abalon berumur 1 tahun bisa mencapai 2-3 cm, sedangkan cangkang abalon berumur 2 tahun bisa mencapai 4-5 cm. Abalon dengan panjang cangkang lebih dari 10 cm membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 7 tahun untuk tumbuh. Budidaya abalon cuma butuh 2 tahun, manajer Go, kan?" kata Yuan Ming. "Wah, profesional banget, ya? Kamu bahkan tahu metode dan jadwal budidaya abalon. Sekarang kamu jadi bertanya-tanya, apa aku ini petani abalon profesional?" "Tuan, Anda benar. Ini hanyalah metode pengembangbiakan abalon, tetapi Anda tidak punya bukti, kan?" Manajer Go dengan tenang menunjukkan bahwa Yuan Ming tidak punya bukti, dan sikapnya masih sangat baik hingga saat ini. "Oh, kamu belum menyebutkan perbedaan selera di antara keduanya, kan?" lanjut Yuan Ming, seperti kucing yang menggoda tikus. "Saya tidak tahu seperti apa rupa abalon Kanada, tetapi abalon ini adalah abalon keriput di antara abalon domestik, dan abalon jenis ini memiliki keistimewaan," kata Yuan Ming sambil memainkan cangkang abalon di tangannya. "Saya tidak bisa menjelaskan informasi spesifiknya, yang berminat bisa mencari sendiri di Baidu." Setelah Yuan Ming selesai berbicara, beberapa orang yang menyaksikan keseruan itu mulai mencari abalon keriput di Baidu. Lalu terdengarlah suara diskusi. Seorang pelanggan yang mengangkat teleponnya berkata benar. Namanya Emerald Abalone. Warnanya coklat kehijauan atau coklat kemerahan. Jika diberi makan alga merah, cangkangnya akan tumbuh hijau cerah, dan jika diberi makan rumput laut, cangkangnya akan tumbuh merah tua.
Seseorang mengomentari paruh kedua kalimat tersebut kaki abalon liar cukup berkembang, mencapai 40% dari berat tubuhnya. Di antara mereka, setiap 100 gram daging abalon mengandung 40 gram protein, 0,9 gram lemak, dan 33,7 gram karbohidrat. Perbedaannya terlalu besar. Sekarang semua orang tahu apa itu abalon keriput. Sekarang kalian bisa melihat abalon di meja kalian. Yuan Ming meletakkan cangkang abalon hijau cerah di tangannya dan berkata perlahan. Menabrak. Suara piring yang sedang dibalik terdengar dari meja setiap orang. Benar. Anak muda ini benar. Tak lama kemudian semua orang selesai memeriksa piring masing-masing. Para pedagang yang tidak bermoral itu sebenarnya menjual ikan budidaya dengan mengatasnamakan ikan liar. Ikan tiruan memang tiruan, tapi mereka tetap mengaku liar. Seseorang menimpali. Kalian sudah menipu kami begitu lama. Kalian harus memberi kami kompensasi. Seseorang langsung mengatakan hal terpenting. Benar sekali, Anda menipu konsumen. Saya baru saja menelepon 315, dan mereka bilang akan menanganinya. Seorang pria berkacamata dengan tenang meletakkan teleponnya. Kamu memang toko lama, tapi kalau begini terus, tidak akan ada yang datang. Banyak orang kecewa. Ngomong-ngomong, aku sudah menelepon polisi. Ini penipuan, kata seorang pria dengan kaki disilangkan dengan tenang. Manajer Go tak kuasa menahan diri, terutama karena semua yang dikatakan Yuan Ming masuk akal dan benar. Ia secara pribadi bertanggung jawab untuk menghubungi peternakan, dan ia telah memilih jenis abalon ini secara khusus agar terlihat seperti abalon liar. Ia tak menyangka akan ada yang tahu tipuannya. Jika pelayan itu tidak memberitahunya bahwa Yuan Ming ditipu oleh pria berjas itu, manajer Go akan curiga bahwa ini adalah konspirasi lawannya. Manajer Go tidak punya waktu untuk mengurus orang lain sekarang. Beberapa orang telah menghubungi hotline pengaduan 315, dan beberapa bahkan telah menghubungi polisi. Restoran itu sekarang berantakan, dan pria berjas itu juga telah bergabung dalam aksi tersebut. Pada saat ini, Yuan Ming yang takut akan masalah, pergi. Misi telah selesai, jadi tidak perlu tinggal di sana. Soal kompensasi, terlalu merepotkan, jadi Yuan Ming memilih untuk pergi diam-diam. Ponsel Yuan Ming bergetar pada saat yang tepat saat dia berjalan keluar pintu. Nomor yang tertera di sana tidak dikenal. Setelah berpikir sejenak, Yuan Ming memutuskan untuk mengangkat telepon. Halo, anakmu akhirnya menjawab telepon. Mau buka pintunya? Sudah berhari-hari. Mau bikin aku kelaparan? Sebuah suara yang familiar terdengar dari seberang telepon. Oh, San Ming, ada apa? Tanya Yuan Ming bingung. Ada apa? Beraninya kau bertanya padaku? Katakan kapan tokonya buka, teriak San Ming dengan marah dari ujung sana. Sehari sebelumnya, San Ming berlari keluar dengan penuh semangat untuk bersiap menyantap makanan lezat sebagai hadiah. Tetapi ia melihat pemberitahuan Yuan Ming dan bertanya-tanya apa sebenarnya Aifa Ri itu. Ini pertama kalinya San Ming memahami selera buruk Yuan Ming. Dulu aku pikir temanku pendiam, tapi ternyata dia baik sama teman-temannya. Sekarang aku tahu dia sangat peduli dengan berbagai festival. Besok, kamu tidak melihat pengumumannya? Yuan Ming terus bertanya-tanya. Jadi, hari ini tidak buka. Nada bicara San Ming sudah jauh lebih tenang, tetapi kemarahan Yuan Ming kembali memuncak begitu ia mengatakannya. Lalu, ada apa? Yuan Ming bertanya dengan keras kepala. Apa sebenarnya yang ingin dia bicarakan dengannya? Lupakan saja, tidak apa-apa. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kita bertemu, San Ming menyatakan tujuannya. Kita baru ketemu 5 hari yang lalu. Kita mau makan apa? Yuan Ming langsung menyatakan faktanya, lalu bertanya. Kamu sudah buka toko? Ngapain cari tempat lain? Pergilah ke tokomu sendiri, kata San Ming biasa saja. Itulah tujuan utamanya. Dia sudah beberapa hari tidak makan masakan Yuan Ming dan sudah tidak sabar untuk memakannya. Kami tutup hari ini, tolak Yuan Ming dengan tegas. Ya? Kalau pintunya tidak dibuka, hanya kita yang akan selamat. San Ming sangat perhatian pada Yuan Ming. Baiklah, ayo kita pergi ke tempat lain. Tokonya tidak akan buka. Yuan Ming sama sekali tidak menaati aturan. Saudara-saudara, ayo kita berkumpul. Tidak bisakah kalian memasak sendiri? San Ming mulai menerapkan kebijakan persahabatan. Tidak. Perahu persahabatan itu terbalik kapan saja. Menjalankan toko itu melelahkan. Kalau tidak buka, istirahat saja dan makan di luar, jelas Yuan Ming. Baiklah, ayo kita makan bebek panggang dari Laoli. Setelah Yuan Ming selesai berbicara, San Ming mengganti alamat. Baiklah, aku akan sampai di sana jam 5, kata Yuan Ming sambil melihat jam dan memastikan. Baiklah, tutup teleponnya. Setelah berkata begitu, San Minglah yang pertama menutup telepon. Klik, pada pukul 11.50 malam, Yuan Ming membuka pintu belakang rumahnya dan menyalakan lampu. Masih terlihat bersih, gumam Yuan Ming dalam hati sambil berjalan memasuki dapur yang bersih dan mulai tertatih-tatih naik ke atas. Yuan Ming minum 2 gelas bir hari ini.
Ia merasa pusing dan tidak tahu arah timur, barat, atau utara. Sepertinya ia perlu melatih kapasitas minumnya. Yuan Ming jatuh terduduk di tempat tidur dengan pakaian masih menempel di badannya. Ia bahkan tidak ingin mandi. Saat hendak tidur, sistem mengirimkan pengingat. Sistem menampilkan pesan selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyelesaikan tahap pertama misi. Hadiah tersedia untuk diambil. Terima saja, gumam Yuan Ming. Kalimat ini mencakup telur teh dan jus semangka yang telah menyelesaikan tugas. Namun, pengaruh alkohol yang kuat membuat Yuan Ming langsung tertidur. 2 item baru telah ditambahkan ke menu di lantai bawah. Camilan dan minuman kini memiliki variasi pertamanya, dan harganya sangat mencerminkan. Setelah tidur nyenyak semalam, Yuan Ming, yang tadinya minum-minum, mendapati dirinya tidur nyenyak semalam. Ia mengambil ponselnya dan melihat waktu baru menunjukkan pukul 6.20. Sepertinya kita akan makan pangsit sup hari ini, gumam Yuan Ming sambil berdiri. Saat ia mengangkat pakaiannya dengan santai, aroma alkohol basi dan keringat tercium di hidungnya. Yuan Ming yang mencium aroma itu langsung pergi ke kamar mandi sambil membawa perlengkapan mandinya. Mendengar suara air mengalir di kamar mandi, Yuan Ming menyadari bahwa berkat intensitas kerja yang tinggi selama sebulan terakhir, otot-otot di lengan bawahnya kini terbentuk dengan indah, dan lengan atasnya terasa kuat dan bertenaga. Air mengalir deras ke seluruh tubuhnya, memunculkan tetesan-tetesan air kecil, membuatnya tampak jauh lebih seksi dari sebelumnya. Karena sudah 3 hari tidak membuka toko, Yuan Ming sengaja membuat 150 pangsit di pagi hari. Setelah memakan 4 pangsit sendiri, ia tinggal menyisakan 146 pangsit. Bos Yuan, pintunya seharusnya terbuka hari ini. Sebuah suara laki-laki tiba-tiba terdengar dari pintu. Tentu saja. Tidak ada yang tersangkut di pintu. Kalau kau tidak membukanya, aku akan mendobraknya hari ini. Suara Wu Hai yang marah terdengar dari luar pintu. Ya, memang seharusnya begitu. Bos Yuan terlalu keras kepala. Seseorang langsung setuju. Kak Hai, seharusnya kamu melakukan ini lebih awal. Banyak orang yang hanya ingin menonton keseruannya. Pada saat ini, Yuan Ming membuka pintu dengan keras, melirik Wu Hai, dan berkata dengan nada tenang, kalau pintunya rusak, kamu yang akan menanggung biaya perbaikannya. Biayanya seminggu. Setelah mengatakan itu, Yuan Ming berjalan kembali ke tempat duduknya dan menunggu para tamu masuk. Orang-orang yang baru saja menyemangati Wu Hai langsung bertindak seolah-olah mereka adalah orang asing dan berjalan melewati Wu Hai. Bos Yuan, bukan cuma aku yang bilang begitu tadi. Wu Hai sempat merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia segera sadar dan mulai berpura-pura menjadi korban. Lihat aku. 3 hari ini sungguh menyedihkan. Bos Yuan, lain kali kau tidak bisa menutup toko begitu saja tanpa bicara, kata Wu Hai memelas, sambil menunjuk kumisnya yang berantakan. Saya sudah menulis surat pemberitahuan. Nada bicara Yuan Ming selalu lugas. Ngomong-ngomong soal pengumuman, Bos Yuan, bagaimana caranya kau memasangnya tanpa diketahui siapapun? Wu Hai ingat bahwa ia sudah bangun sebelum fajar dan mengawasi mereka, tetapi tidak menyadari apa yang terjadi pada Yuan Ming. Respons Yuan Ming adalah menatap Wu Hai tanpa mengatakan apapun. Rasa jijik yang tersirat dalam tatapan ini bahkan terlihat oleh para penonton. Wu Hai mulai mengganti topik, Bos Yuan, apakah Anda makan pangsit sup pagi ini? Wu Hai yang tadinya hanya bertanya santai tanpa banyak ekspektasi, kali ini mendapat jawaban positif ya, ada. Bagus sekali, Bos Yuan akhirnya berubah pikiran. Wu Hai duduk dengan gembira dan mendesah. 1 pangsit sup. Semua orang yang datang mulai memesan hingga ke 10 kursi terisi penuh, lalu orang-orang di belakang mereka mulai mengantre dan menunggu. Seruput, seruput, lalu seisi toko dipenuhi aroma pangsit sup, suara orang menyeruput sup, dan suara orang mengembuskan napas akibat luka bakar. Semakin banyak orang yang mengantre di belakang, dan mereka yang telah selesai makan dengan sadar memberi jalan kepada orang berikutnya. Berbagi meja adalah hal biasa di restoran Yuan Ming, meskipun hanya ada 1 meja. 1,5 jam kemudian, lebih dari 100 pangsit sup terjual habis. Orang-orang yang bersemangat menyantap pangsit sup tidak menyadari adanya hidangan baru. Baru pada siang hari Wu You lah yang pertama kali menemukannya. Hal pertama yang dilakukan Wu You setelah seminggu tidak berada di sini adalah mencari tahu apakah ada makanan lezat baru. Meskipun mendapat dukungan penuh dari pacarnya, sebagai seorang programmer, Wu You tetap tidak bisa makan dan minum terlalu banyak. Tidak semua orang kaya di Wu Hai yang makan di toko Yuan Ming yang berfungsi sebagai kantin setiap hari dan memesan 2 atau 3 porsi sekaligus. Bos Yuan, apakah Anda punya masakan baru? Wu You datang dan duduk lalu mulai bertanya. Namun, Yuan Ming tidak mempunyai perasaan baik terhadap Wu Zhou, yang menunjukkan kasih sayangnya seminggu sekali, dan menunjuk langsung ke dinding. Hei, Bos Yuan selalu keren. Pacarku selalu memintaku belajar bersikap serius seperti Bos Yuan. Katanya itu sangat menawan dan dia tidak suka aku terlalu banyak bicara. Wu You kembali menaburkan makanan anjing tanpa menyadarinya. Kau banyak bicara. Karena orang lain memberinya makanan anjing, Yuan Ming harus membalas budi.
dan tusukan ini tepat sasaran. Oh! Wu You berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat daftar harga dalam diam. Hei, ada minuman, dan itu jus semangka. Wu You sekilas melihat minuman favorit pacarnya, tetapi sesaat kemudian ia terpana oleh angka 8 keemasan yang berkilauan di dinding. Yuan, 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 Bos Yuan, apakah ini harga telur teh? Wu You menunjuk harga di dinding dan tergagap karena gembira. Yuan Ming melirik Wu Zhou dengan pandangan meremehkan. Seorang programmer yang gagap punya pacar, sementara dia, yang punya keluarga, karir, dan tampan, tidak punya pacar. Setelah menenangkan diri, dia berkata, "Ya, benar. Kamu mau makan?" "Tidak, terima kasih." Ia menjawabnya dengan sangat cepat. Wu You merasa dirinya memang seperti rumor yang beredar, orang yang tidak mampu membeli telur teh. Sungguh mengerikan. Telur teh dengan harga segitu mungkin tidak terjangkau bagi kebanyakan orang di Tiongkok. Tidak mau coba? Sedang obral, kata Yuan Ming datar, tanpa niat menjual. Ngomong-ngomong, Yuan Ming sendiri juga sangat penasaran dengan telur teh tersebut, karena ia belum pernah memakannya sebelumnya. Dan telur teh ini hanya akan muncul di dapur kecilnya ketika dipesan oleh orang lain. Alasan Yuan Ming tidak memakannya sederhana, harganya terlalu mahal. Haha, Wu You mencibir. Kalau harga ini menunjukkan penawaran spesial, berapa lebih mahalnya kalau bukan penawaran spesial? Wu You merasa itu pasti karena cara dia memasuki pintu hari ini. Segelas jus semangka dan seporsi nasi goreng telur. Wu You memutuskan untuk minum jus semangka yang harganya hanya 88 yuan ini untuk menenangkan sarafnya hari ini. Coba pikirkan, jus semangka 88 juga mahal, tetapi jauh lebih murah daripada telur teh. Baiklah, tunggu sebentar. Yuan Ming merasa sedikit menyesal dan pergi menyiapkan nasi goreng terlebih dahulu. Sedangkan untuk jus semangka, caranya berbeda dan harus dibuat segar. Nasi gorengmu. Yuan Ming menyajikan nasi goreng tetapi tidak membawa jus semangka. Wu You tidak terburu-buru. Ia memperhatikan Yuan Ming berjongkok dan mengeluarkan semangka seberat sekitar 5 pon dari lemari di bawah meja kaca. Semangka itu tampak seperti semangka bergaris yang dijual di luar, tetapi perbedaannya adalah bentuknya sangat bulat. Dari sudut manapun Anda melihatnya, semangka itu memang sangat bulat dan telah mencapai titik lingkaran sempurna. Semangka Bos Yuan bulat sekali. Wu You menghela napas setelah melihatnya dari beberapa sudut. Saya belum pernah melihat semangka bulat seperti itu di pasaran. Semangka ini istimewa. Ya. Setelah berkata begitu, Yuan Ming mengenakan topeng dan mengeluarkan pisau semangka dari rak pisau di belakangnya. Pisau itu sudah dia sah. Ia mengendusnya dan tidak mencium bau karat, agar tidak merusak rasa semangka itu sendiri. Menabrak, potong semangka menjadi 2,5 lingkaran yang sama dengan satu pisau. Wu You berpikir bahwa dia akan mulai memotong semangka satu persatu dan memeras jusnya. Yuan Ming mengganti pisaunya menjadi pisau kecil yang tajam, memegangnya dengan satu tangan, dan dengan lembut memutar semangka dengan tangan lainnya. Ngomong-ngomong, ada beludru tebal di bawah semangka agar tidak memar. Tidak ada suara saat diputar seperti ini. Pisau tajam itu sangat tajam dan tangan Yuan Ming sangat mantap. Ia menggali bagian termanis di tengah semangka dalam satu lingkaran. Tidak ada biji semangka hitam, dan yang tersisa hanyalah daging buahnya yang berwarna merah cerah. Babatan. Sendok besar dengan lembut memasukkan daging melon ke dalam perut sebuah mesin kecil yang tampak aneh. Mesin itu tidak besar, tetapi ruang untuk daging melonnya sangat luas. Hanya kurang dari 1/5 daging melon yang terisi. Yuan Ming melakukan hal yang sama dengan potongan daging melon lainnya dan memasukkan semuanya. Yuan Ming melakukan hal yang sama dengan potongan daging melon lainnya dan memasukkan semuanya. Setelah memasukkan semuanya, Yuan Ming mulai menutup-tutup mesin dan mengambil sebuah gelas lalu meletakkannya di bawah perut mesin. Yuan Ming mengambil stik hitam di tutup gelas dan menekannya perlahan. Semangka di dalamnya mulai diperas, dan jus semangka merah cerah perlahan mengalir ke dalam gelas. Setelah menekannya sepenuhnya ke bawah, cangkir pun terisi dengan jus semangka. Jus semangkamu. Yuan Ming mengeluarkan jus semangka dan meletakkannya di depan Wu Zhou. Bos Yuan, aku selalu mengira kau orang yang dingin, tapi aku tak menyangka kau begitu baik padaku, kata Wu You dengan raut wajah terharu sambil memegang segelas jus semangka. Yuan Ming tidak tahu apa yang menyentuh Wu Zhou. Mereka benar-benar menggunakan bagian tengahnya untuk memeras jus untukku dan memberikan sisanya kepada orang lain. Wu You terus berbicara dengan emosi yang tak terlukiskan. Oh, salah paham. Kami akan membuka yang baru untuk setiap pesanan. Kami hanya pakai sebanyak ini, kata Yuan Ming sambil memindahkan semangka ke lemari lain di lantai bawah. Sistem semangka yang tersisa akan didaur ulang. Wu You sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Yuan Ming. Ia hanya merasa Yuan Ming keras kepala. Siapa sangka ia hanya menggunakan sari buah semangka sebesar itu dan membiarkan sisanya? Namun, Wu You tetap mengalihkan pembicaraan dengan penuh pertimbangan. Bos Yuan, saya ingin minum jus semangka dingin. Seharusnya tidak masalah kalau ditambah es batu, kan?
Tanya Wu You sambil memegang jus semangka. Tidak. Yuan Ming menolak, lalu berkata, jus semangka ini dingin sekali. Wu You menatap Yuan Ming dengan tatapan yang seolah berkata, kau bercanda? Cangkirnya sudah di suhu ruang dan tidak ada es di jus semangkanya. Jadi bagaimana mungkin dingin? Namun Yuan Ming mengabaikannya dan mulai menyapa tamu baru. Tamu baru kali ini adalah Wang Meng, yang sebelumnya datang untuk siaran langsung. Kali ini, Wang Meng mengenakan kemeja lengan pendek merah cerah dan rok panjang bermotif biru tua dengan stoking hitam. Ia tampak muda dan cantik, dan warna-warna cerahnya juga membuat kulit Wang Meng tampak putih. Hadirin sekalian, saya kembali lagi ke toko kecil yang kurang dikenal ini hari ini. Suara Wang Meng terdengar ceria dan manis, dan ia bertingkah manis saat berbicara. Meng, pergilah dan temui bos. Aku ingin melihat bos yang keren. Ye Mo Sheng. Tidak, kami ingin melihat Meng makan. Saya masih penasaran dengan daftar harga bos. Meng melihat daftar harganya. Amatir pemahaman. Benar? Meng pergi memeriksa daftar harga. Gegehehe. Karena semua orang memintanya, mari kita lihat produk baru apa saja yang dirilis bos Yuan, kata Meng sambil menggerakkan ponselnya ke arah daftar harga. Lalu layar Meng meledak, dan pesan-pesan membanjiri layar. Apa yang kulihat? Apakah ini telur teh? Bermimpilah. Sekarang saya yakin saya tidak mampu lagi makan telur teh. Ini telur emas. Iman yang hilang. Maaf, saya salah. Saya benar-benar tidak mampu membeli telur teh. Saya benar-benar brengsek, saya yakin dengan harganya. Ayam tile harum. Minggir, orang kaya setempat ada di sini. Oh, hanya 888 masing-masing, Anda mampu membelinya. Meng terus memberi hadiah. Saat dia berbicara, 5 pesawat terbang melintasi layar. Benci pada orang kaya? Toko ini benar-benar buruk. Telur teh harganya 888. Mengapa bos tidak pergi dan mengambilnya? Tidak, dia tidak akan begitu cepat mengambilnya. Bab malam. Terima kasih atas tipnya. Taipan heroik tapi telur teh ini ada harga spesialnya. Meng mengucapkan terima kasih atas tipnya sambil tersenyum. Lalu menunjuk kata harga spesial yang mencolok di samping harga telur teh tersebut. Oh, saya tidak mau makan penawaran spesial itu. Saya orang kaya dan saya hanya makan harga normal. Aku akan terus makan tanah. Sampai jumpa. Gegehehe. Hei, bos sudah menambahkan jus semangka. Aku mau jus semangka dengan nasi goreng telur hari ini. Meng memiringkan kepala dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan gembira. Pada saat ini, Yuan Ming datang dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Segelas jus semangka dan seporsi nasi goreng telur. Wang Meng memesan makanan dengan sangat cepat, lalu mengangkat teleponnya dan mulai berinteraksi dengan penonton. Baiklah, tunggu sebentar. Proses Yuan Ming masih sama seperti sebelumnya. Ia menggoreng nasi terlebih dahulu, lalu mulai menyiapkan jus semangka. Pada saat ini, Wang Meng tiba-tiba berteriak, Bos Yuan, tunggu sebentar, bolehkah saya mengambil gambar? Wang Meng tiba-tiba berkata sambil melihat Yuan Ming mengeluarkan semangka dan bersiap memeras jusnya. Setelah berpikir sejenak, Yuan Ming setuju. Lagi pula, gadis itu telah membantunya menyelesaikan tugasnya. Meskipun tidak menyadarinya, Yuan Ming tetap bersedia membalas budi ini. Lihat semuanya, bos akan membuat jus semangka, kata Meng cepat, lalu mengarahkan kamera ke Yuan Ming dan mulai merekam. Sambil menonton, beberapa penonton mulai belajar tentang sains. Jus semangka biasanya dibuat dengan semangka tanpa biji, sehingga jusnya tidak memiliki rasa pahit seperti biji semangka. Selain itu, jus semangka yang dijual di pasaran biasanya ditambahkan sedikit lemon agar rasanya lebih enak. Ayam tile wangi. Melihat nama penontonnya, kita bisa tahu bahwa ia seorang pencinta kuliner sejati. Ia juga tahu banyak tentang jus semangka, tapi tetap saja tebakannya salah. Piao Xiang salah menebak kali ini, bos memilih benih dengan biji, aku ingin tahu apakah dia bisa memilihnya. Gegehehe, ya ampun, bosnya lagi ngasih hadiah ke Meng. Dia cuma pakai inti di tengahnya buat ngepres jusnya. Meng keren banget. Bosnya pasti terpukau sama kelucuannya. Teratai berlumuran darah. Tidak ada yang menyadari ada yang salah dengan semangka ini. Pahlawan orang kaya itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Orang kaya itu disambut kemanapun ia pergi. Dan sederet orang muncul di bawah menanyakan jawaban. Kalau tidak salah, semangka ini dijual di pasaran seharga 227 yuan per buah. Semangka ini kemungkinan besar diproduksi di Xinjiang dan Hokkaido, tempat yang banyak sinar mataharinya. Semangka seperti ini sangat langka dan memiliki rasa serta tingkat kemanisan terbaik. Ngomong-ngomong, produksi semangka tahunan Hokkaido sekarang 100, dan harga lelangnya sudah mencapai 4.000 dolar AS. Saya mencobanya tahun lalu, dan rasanya seperti semangka. Saya penasaran seperti apa rasanya Bos Yuan. Penonton mungkin tidak mengerti hal-hal lain, tetapi mereka mengerti harganya. Semangka seperti ini harganya 227 yuan. Biasanya,
Semangka seberat 4,5 kg harganya sekitar 20 yuan. Tetapi sekarang semangka ini, yang terlihat hanya seberat 2,5 kg, harganya lebih dari 200 yuan. Dengan perhitungan ini, jus semangka seharga 88 yuan dari bos ini benar-benar murah. Tapi satu semangka bisa menghasilkan banyak cangkir, dan itu lumayan. Tepat ketika para penonton memikirkan hal ini, Meng Meng bertanya, "Bos Yuan, Anda hanya menggunakan daging di tengahnya, dan sisanya biji. Apa yang harus Anda lakukan saat memeras jusnya? Sisa semangka akan didaur ulang dan digunakan sebagai pupuk," kata Yuan Ming sambil menyerahkan jus semangka kepada Wang Meng, lalu mengambil maskernya. Hal ini mengejutkan para penonton. Sudah lama tidak ada yang berkomentar di layar, dan baru pada saat itulah sang pahlawan kaya raya itu berkomentar. "Saya kagum dengan bos ini, bagikan alamatnya, besok pergi makan di sana. Biasanya saya senang dengan jus semangka tanpa menambahkan air, tapi yang ini hanya menggunakan bagian tengahnya. Kalau memang benar semangka yang dimaksud Taipan itu, dan pemiliknya hanya menggunakan bagian tengahnya saja, menurut saya harga 88 yuan untuk jus semangka terlalu murah." Ibu bertanya mengapa saya berlutut untuk menonton siaran langsung. Berlutut? Aku sedang tengkurap sekarang. Bos ini kaya banget. Sekarang komentar-komentar di layar menjadi normal, dengan segala macam komentar tentang Yuan Ming sebagai orang kaya memenuhi layar, dan lebih banyak orang siap menghabiskan 88 untuk mencoba jus semangka yang terbuat dari semangka senilai 227. Bos Yuan memang kejam dan acuh tak acuh. Pada saat ini, Wu You, yang sedang makan di dekatnya, berkata pelan. Yuan Ming baru saja membuktikan dengan tindakannya sendiri bahwa perasaan Wu Zhou yang tergerak hanyalah sekadar pikiran yang berlebihan. Wu You tidak mau menerima ini dan sangat kesal. Tahukah Anda? Wu You merasa bahwa bos Yuan biasanya sangat acuh tak acuh padanya. Tepat ketika ia merasa lebih baik, ia dengan kejam diberitahu bahwa itu hanyalah ilusi. Yuan Ming menanggapi komentar itu dengan yang acuh tak acuh. Wang Meng benar-benar bingung ketika dia meminum jus semangka, tetapi rentetan komentar menyelamatkannya. "Bos Yuan, tanaman apa yang Anda tanam sampai membutuhkan semangka seperti ini sebagai pupuk?" Wang Meng bertanya apa yang ingin diketahui semua orang di toko. "Kau akan tahu saat waktunya tiba," kata Yuan Ming perlahan. "Tidak bisakah kau memberitahuku?" Ada nada manis di akhir suara Wang Meng, yang terdengar lembut dan manis, membuat orang merasa berhati lembut. Misalnya, pria yang baru saja masuk menimpali, "Bos Yuan, tolong beritahu saya sesuatu. Kalau tidak, gadis itu akan menangis." Tidak. Yuan Ming selalu menolak permintaan seperti itu, bahkan jika itu wanita cantik yang membantu. Memperlakukan semua orang secara setara adalah cara Yuan Ming. Bos Yuan masih saja begini. Pria yang datang menolong itu tercekik dan hanya bisa mencari jalan keluar sendiri. "Terima kasih. Ini seharusnya rahasia bisnis Bos Yuan. Tidak masalah kalau kau tidak memberitahunya," kata Wang Meng penuh pengertian. Hal ini sangat kontras dengan ketidakpedulian Yuan Ming. Tetapi setiap pelanggan lama yang pernah datang ke sini sangat mengenal kepribadian Yuan Ming, dan mereka telah lama mengatakan bahwa orang jenius memiliki hak istimewa. Yuan Ming hanyalah orang yang berprinsip. Meskipun ia taat pada aturan, hal itu tampaknya bukan suatu kekurangan. "Bos Yuan, nasi goreng telur. 1 porsi mie kuah bening. 1 set makanan, 1 set makanan mie kuah bening." Tak lama kemudian, seluruh toko dipenuhi suara berbagai pesanan. "Baiklah, semuanya, mohon tunggu sebentar." Yuan Ming sudah terbiasa dengan pesanan yang berantakan. Yuan Ming hanya perlu mengingat hidangan apa saja yang perlu dibuat. Mengenai siapa yang memesan, seseorang akan datang mengambilnya setelah pesanan siap. Jadi Yuan Ming tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Saat toko mulai ramai, Wu You dan Wang Meng, yang pertama memesan, juga mulai makan. "Ini jelas suhu ruangan," gumam Wu You sambil memegang cangkir. Wu You sangat takut panas, jadi dia suka suasana sejuk. Setiap kali pacarnya tidak ada, dia akan membeli makanan dingin dan hanya minum minuman dingin. Menurut Wu You, jus semangka tidak enak tanpa es. Tapi harganya 88 yuan per cangkir, jadi tidak mungkin tidak meminumnya, terutama karena itu adalah sesuatu dari toko Yuan Ming. Garuh, Wu You langsung menghabiskan setengah cangkir sekaligus. Rasa dingin dan manis langsung memenuhi pikirannya, dan perasaan jernih serta nyaman muncul secara spontan. Semangka ini tidak dapat diperas dengan cara dihancurkan, dan tidak seperti jus semangka lainnya, tidak ada ampas semangka halus di dalamnya, hanya jus murni yang segar dan lezat. Semangka yang diperas tidak merusak urat di dalamnya, sehingga tidak ada rasa putih dari uratnya, hanya rasa manis dari daging semangka. Karena hanya bagian tengahnya yang ditekan, sensasi menggigit semangka ini seperti rasa semangka utuh ada di mulut, dan rasa nikmatnya memenuhi seluruh mulut. Rasanya begitu nikmat hingga ia menghabiskan seluruh cangkir tanpa menyadarinya. Wu You, yang berencana meminumnya dengan nasi, tercengang. "Kelihatannya lezat, kan?" Wang Meng memegang gelas dan mulai bertingkah manis di depan kamera.
Menurutku jus semangka dan Meng-Meng lebih cocok. Long Xiao Yuntian. Ya, jus semangka membuat wajah Meng-Meng begitu putih, aku benar-benar ingin menggigitnya. Hua mendunia yang tak terlihat. Saya bilang sekarang saatnya memperhatikan ini. Para taipan lokal ada di sini, dan orang banyak sedang menonton. Raja Monyet di atas kuda. Kemudian topiknya mulai melenceng, dengan berbagai pesan yang memuja orang kaya memenuhi layar. Meng-Menglah yang dengan cerdik menyelamatkan pahlawan kaya yang dihantui berbagai pertanyaan. Tu Hao sudah berteman dengan Meng-Meng. Tu Hao, apa maksudmu tadi? Apa yang perlu kau perhatikan? Meng-Meng menjulurkan lidahnya, lalu bertanya apa maksudnya tadi. Perhatikan cangkirnya baik-baik untuk melihat apa yang berbeda. Meng-Meng, cobalah. Jus semangka ini seharusnya dingin. Hah, begitu ya? Tapi waktu aku pegang, rasanya seperti suhu ruangan. Meng-Meng mengamati cangkir itu dengan saksama. Secara umum, gelas akan menghasilkan kabut putih saat terkena dingin. Dan ketika jus es dituangkan ke dalamnya, gelembung-gelembung kecil akan tetap menempel di dinding gelas. Namun, gelas jus semangka di depannya tidak hanya tidak terasa dingin saat dipegang, tetapi juga tidak menghasilkan kabut putih atau gelembung-gelembung kecil di dalamnya. Karena itu, Wang Meng mengira itu adalah segelas jus semangka pada suhu ruangan. Anda akan tahu setelah meminumnya. Oke. Meng Meng biasanya tidak akan menolak permintaan yang masuk akal seperti itu, jadi dia menyesapnya sesuai perintah. Matanya langsung berbinar, dia mengangguk terus, lalu menyeruput lagi. Apakah kamu mengerti maksudku sekarang? Meng Meng sangat imut kalau terus minum jus semangka. Ayo makan semangka malam ini. Long Xiao Yuntian. Hei, Meng Meng, ambillah dan beli jus semangka. Hua mendunia yang tak terlihat. Saat dia berbicara, sebuah pesawat terbang lewat. Yang ingin dikatakan orang kaya itu adalah bahwa jus semangka itu dingin. Dunia ini berubah-ubah. Tu Hao, apa maksudmu? Iman yang hilang. Kebanyakan orang tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh orang kaya itu, termasuk Wang Meng yang sedang menikmati jus semangka. Gelas ini dari Sino, merek kelas atas. Sino saat ini merupakan merek terkemuka untuk gelas dan teko kelas atas di Tiongkok. Yang paling istimewa adalah ia merupakan perancang standar industri untuk gelas berdinding ganda. Gelas berlapis ganda? Apakah ini berarti gelas kaca tipis ini berlapis ganda? Bunga dunia tak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Meng Meng mengangkat cangkirnya agar aku bisa melihat. Jiang S. Mereka yang teliti terhadap detail berpikir bahwa hal ini pada dasarnya mustahil. Lagi pula, tampilan imut tadi adalah 360%, dan jelas itu hanya satu lapisan. Wang Meng segera mengangkat cangkir itu dan menunjukkannya dengan hati-hati. Kini semua orang menyadari bahwa cangkir itu sebenarnya berlapis ganda. Tetapi jejak dua lapisan itu hanya terlihat di dasar cangkir. Jenis cangkir ini memiliki keistimewaan setelah dibekukan terlebih dahulu. Lapisan dalamnya akan sangat dingin, tetapi lapisan luarnya akan cepat kembali ke suhu ruangan. Ketika jus semangka dituangkan ke dalamnya, suhunya akan menjadi dingin, tetapi tidak terlalu dingin. Tentu saja, seleramu sama denganku. Aku pakai merek cangkir ini. Akhirnya, orang kaya itu berkata singkat. Para hadirin dengan suara bulat mengabaikan ringkasan tiran lokal dan mulai membahas tiran lokal di Yuanming. Ini hanya cangkir, tapi terbuat dari bahan-bahan yang bagus. Selain telur teh, sepertinya toko ini punya banyak rahasia. Hua mendunia yang tak terlihat. Sepertinya perlu untuk pergi dan melihat sendiri. Boya mulai bergerak. Jangan sok bisa beli. Harga makanan termurah di sini 66. Bos pasti suka produk berkualitas tinggi. Aku lebih suka nonton Meng Meng makan. Bermimpilah terus. Sepertinya banyak orang kaya, meskipun harganya mahal, masih banyak yang memakannya. Dunia ini sangat berubah-ubah. Memang tidak banyak orang kaya di Tiongkok, tapi ada juga beberapa. Belum lagi makanan bosnya sangat lezat perahu malas. Bos, aku ingin melahirkan bayi untukmu. Aku gadis yang manis. Enak sekali. Meng Meng, sebagai pembawa acara, sangat menguasai diri. Ia menyisakan setengah cangkir jus semangka dan menghabiskannya dengan nasi goreng telur. Tentu saja, para penonton menyaksikan sambil menyantap hidangan di tangan mereka. Meng Meng, yang merasa telah menduduki kursi terlalu lama, segera melepaskan posisinya. Terima kasih, Bos Yuan, atas kerjasamanya hari ini. Terima kasih banyak. Setelah Wang Meng mengatakan ini, ia membungkuk sedikit dan melompat keluar. Sama-sama, jawab Yuan Ming sopan. Bos Yuan, apakah telur tehmu telur emas? Tanya pria bertampang energik berambut pendek itu dengan rasa ingin tahu, sambil memegang tas kerja. Apakah kamu ingin mencobanya? Tanya Yuan Ming langsung. Ah, lupakan saja. Aku tidak mampu membeli telur emas semahal itu. Ia menolak tawaran Yuan Ming tanpa ragu. Oh. Yuan Ming tidak tampak tertekan setelah gagal dalam penjualannya. Meskipun tidak ada yang makan telur, itu tidak masalah. Yuan Ming justru penasaran dengan harga asli dan bahan-bahan telur teh tersebut. Sejak zaman dahulu,
Teh telah dinikmati oleh kaum bangsawan dan pada dasarnya merupakan kemewahan. Namun, seiring perkembangan masyarakat yang pesat, harga teh sendiri telah turun, dan hampir semua orang mampu menikmati teh. Sekarang, ini hanya minuman biasa. Yuan Ming tengah asyik berpikir ketika kepala bagian dan wakil kepala bagian Li dari Biro Pajak datang bersama. Pak Ketua, ini dia, yang paling ramai. Wakil kepala Li dari Mediterania memimpin jalan di depan, dan kepala seksi mengikuti perlahan di belakang, sesekali mengamati jalan kecil ini. Nama belakang kepala seksi adalah Lin. Usianya sudah tidak muda lagi, 48 tahun. Ia telah menjabat posisi kepala seksi di kantor pajak selama beberapa tahun. Ia cukup familiar dengan lingkungan sekitarnya. Basis pelanggannya bergantung pada gedung-gedung perkantoran ini. Ada juga 2 permukiman tua di dekatnya. Suasananya tenang, tetapi tidak ramai dan tidak makmur. Toko kecil ini ternyata omsetnya tinggi sekali. Jadi sepertinya tidak akan ada masalah, apalagi banyak sekali orang yang antri di depan toko. Kepala suku, bagaimana kalau saya belikan sedikit untuk Anda bawa pulang? Terlalu banyak orang di sini. Melihat antrean yang setidaknya ada 20 atau 30 orang di depan pintu, wakil kepala suku Li menyarankan. Tidak apa-apa, ayo kita berbaris bersama dan bawa pulang makanannya nanti. Saya lihat toko ini tidak terlalu besar, jadi seharusnya banyak orang yang membawa pulang makanan. Kepala seksi Lin cukup berpengalaman. Istri dan anak-anaknya di rumah suka makan di sana dan sering membeli makanan istimewa itu. Baiklah, mari kita berbaris dulu. Wakil kepala seksi Li tidak keberatan. Apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Seorang pria di barisan depan tiba-tiba berbalik dan bertanya. Benar, ada apa? Wakil kepala seksi Li terkejut dan tidak menjawab. Kepala seksi malah bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisa bawa pulang, hanya bisa makan di tempat. Pria itu membenarkan jawaban lawan bicaranya dan berkata langsung. Tokonya sangat kecil, akan merepotkan kalau kami tidak bisa menyediakan makanan untuk dibawa pulang. Lanjut kepala Lin. Kalau begitu aku tidak tahu. Bos Yuan memang selalu begitu. Kalau pesan 1 porsi, ya pesan 1 porsi saja. Kalau tidak bisa diambil, ya tidak bisa diambil. Pria itu mengangkat bahu, seolah-olah dia juga tidak tahu. Saya khawatir ini akan mengakibatkan banyak kerugian bisnis. Kini giliran wakil kepala seksi Li yang kebingungan. Dengan keahlian memasak Bos Yuan, membuka toko kecil seperti ini memang sia-sia, tapi untungnya kami bisa makan di sini. Pungkas pria itu dengan gembira. Sepertinya Bos Yuan tidak tahu cara berbisnis. Setelah memberanikan diri, wakil kepala seksi Li membuat catatan dalam hati. Sepertinya bos ini sangat kreatif. Kepala seksi itu tidak terlalu peduli. Sepertinya sekarang tidak ada masalah dengan tokonya, jadi bagaimana orang lain membuka tokonya adalah urusan mereka. Dia semakin penasaran sekarang, apakah makanannya benar-benar selezat yang dikatakan orang-orang yang menunggu itu. Waktu tunggunya tidak lama, dan giliran mereka tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat keduanya memasuki ruangan, wakil kepala seksi Li menatap langsung ke target, daftar harga. Kepala seksi Lin bersikap lebih santai dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pintu depan terbuat dari kaca biasa, tetapi telah dibersihkan dengan sangat teliti. Luas di dalamnya adalah 30 meter persegi yang tertulis di dokumen. Di seberang pintu terdapat sebuah meja dengan hanya 2 kursi. Dan kemudian ada meja panjang yang mengelilingi dapur terbuka dengan total 8 kursi tinggi. Dari sini, semuanya tampak bersih, bahkan lemari dinding putih di dapur pun bersih tanpa noda. Saya mendekat dan duduk di 2 kursi kosong, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh meja. Tidak ada rasa berminyak sama sekali. Dapur terbuka bebas asap dan memiliki meja serta kursi yang bersih. Kepala Lin sangat puas dengan kebersihannya. Mau makan apa? Yuan Ming tidak menyadari bahwa orang itu adalah staf yang mengurus urusan pajaknya, jadi dia hanya bertanya seperti biasa. Bos, berapa harganya? Wakil kepala seksi Li merasa hidupnya sia-sia. Nasi goreng telur harganya 188. Tapi bagaimana dengan telur teh ini? Penawaran spesial 888. Yang mana yang kamu maksud? Hampir semua orang yang baru pertama kali datang ke sini akan menanyakan pertanyaan ini, dan Yuan Ming pada dasarnya akan menjawabnya. Kita tidak usah bicara yang lain. Bagaimana dengan telur teh ini? Wakil kepala seksi Li hanya ingin tahu apa yang sedang terjadi. Anda akan tahu begitu Anda mengkliknya. Ini penjelasan Yuan Ming. Seandainya saya tidak tahu bahwa peraturan Biro Harga tentang harga mewajibkan penandaan yang jelas dan tidak boleh ada penipuan atau gangguan harga pasar yang disengaja, toko Yuan Ming tidak akan dianggap sebagai gangguan. Soal penipuan, harga di dinding belakang sangat mencolok, dan mustahil untuk berpura-pura tidak melihatnya. Itu adalah lubang yang mencolok. Saya teringat sebuah lagu jujurlah tentang kesalahanmu dan jangan berpura-pura selamanya. Pak Li, dengarkan bos dan pesan sesuatu untuk dimakan, kata kepala seksi Lin langsung. Kalau begitu, kita pesan paket nasi goreng telur dan paket mie kuah bening. Wakil kepala seksi Li tahu bahwa kepala seksi Lin suka mie, jadi ia berinisiatif memesan paket mie. Oke,
Totalnya 588 yuan. Yuan Ming langsung menyebutkan harganya. Wakil Kepala Seksi Li sangat gembira memberikan uang tersebut. Kak, apakah makanan di sini benar-benar selezat itu? Kepala Seksi Lin mulai berbicara kepada orang di sebelahnya dengan penuh minat. Orang yang diajak bicara adalah seorang anak laki-laki berkacamata dengan wajah pendiam dan malu-malu. Ia terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu, dan setelah menenangkan diri, ia berkata, enak sekali. Masakan Bos Yuan memang enak, tapi saya jarang ke sini. Harganya terlalu mahal. Sambil berkata demikian, ia menyentuh kepalanya dengan sedikit malu. Mahal sekali. Toko kecil seperti ini mahal sekali. Kepala Seksi Lin mengangguk setuju. Kurasa itu penipuan? Wakil Kepala Seksi Li menyentuh rambut Mediteranianya dan bergumam pelan. Enggak, meskipun mahal, tapi sepadan kok. Rasanya nggak bisa kamu temukan di tempat lain. Pria pemalu berkacamata itu langsung menjawab. Memang hemat biaya, tapi Bos Yuan terlalu malas. Kurasa dia buka toko kurang dari 6 jam sehari. Orang yang menyela mengucapkan kalimat terakhir dengan suara sangat pelan. Kepala Seksi Lin hendak mengatakan sesuatu ketika dia diganggu oleh makanan yang sedang dihidangkan. Paket makan untuk 2 orang. Yuan Ming mengeluarkan piring-piring itu satu persatu. Melihat set makanan ini, Wakil Kepala Seksi Li merasa bingung. Tentu saja, Kepala Seksi Lin semakin bingung. Apa maksud 2 siung bawang putih yang belum dikupas ini? Ia belum pernah melihat restoran seceroboh itu. Kali ini Yuan Ming dengan ramah mengingatkan, bawang putih ini tidak akan menyebabkan bau mulut, juga tidak pedas. Bahkan jika Yuan Ming berkata begitu, Kepala Seksi Lin pasti akan kesulitan makan. Tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakannya. Tidakkah kau lihat para tamu di sini tampak seperti baru saja mencuci piring setelah makan? Begitu bersih dan berkilau sampai-sampai mereka hampir menjilati piring mereka saat makan? Tepat ketika Kepala Seksi Lin ragu apakah akan makan bawang putih, orang lain duduk di sebelahnya dan bertanya. Tuan muda, hidangan baru Anda adalah jus semangka dan telur teh? Suaranya tua namun penuh energi. Tuan muda, hidangan baru Anda adalah jus semangka dan telur teh? Suaranya tua namun penuh energi. Ya, Pak Tua. Yuan Ming mengangguk mengiyakan. Tuan muda, lain kali Anda ingin istirahat, Anda harus memberitahu saya sebelumnya. Saya hampir mati karena cemburu. Pria tua itu datang sendirian kali ini. Karena cuaca semakin panas, pria tua itu hanya mengenakan kemeja kerja putih dan celana panjang gelap. Ia tampak energik. Ya, sudah kukatakan padamu. Yuan Ming, yang menghormati orang tua dan menyayangi anak muda. Tuan muda, itu bukan surat pemberitahuan, itu cuma candaan. Pria tua itu masih ingat perasaannya saat melihat surat itu, merasa geli sekaligus tak berdaya. Tidak, aku sudah memeriksanya dengan sangat teliti. Yuan Ming mengangguk untuk memastikan jawabannya. Dikatakan bahwa pria serius adalah yang paling tampan, tetapi keseriusan Yuan Ming membuat orang ingin memukulinya sampai mati. Lupakan saja, Tuan muda, beri aku semangkuk mie kuah bening dengan telur teh. Pria tua itu sama sekali tidak ingin tahu bagaimana Yuan Ming bekerja keras menyelidiki festival konyol seperti itu. Baiklah, totalnya 1156, Yuan Ming menghitung dengan serius. Tunggu, telur tehmu 888? Tak disangka, lelaki tua itu sangat cepat bereaksi dan sangat pandai matematika. Jadi ia langsung menemukan jawabannya. Benar. Yuan Ming memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk melihat daftar harga di belakang. Saat pertama kali memasuki toko, ia hanya fokus melihat produk-produk baru dan tidak terlalu memperhatikan harganya. Kini ia melihat telur teh itu ditandai dengan tulisan harga spesial 888 yang mencolok dan besar di belakangnya. Bahkan orang tua yang berpengetahuan itu terkejut sesaat sebelum bertanya, Guru, apa istimewanya telur teh ini? Sangat lezat. Mau coba? Yuan Ming terus aktif mempromosikannya. Bagaimana ini bisa begitu khusus? Orang tua itu tampak bertekad untuk mencari tahu akar permasalahannya. Tetapi Yuan Ming tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua itu. Kamu akan tahu setelah memakannya. Yuan Ming berpikir sejenak lalu menambahkan, rasanya tak terlukiskan. Baiklah, aku akan mendengarkan koki muda dan mengambil ini. Pria tua itu menggertakkan giginya dan memutuskan untuk memakannya dengan cara ini. Lagi pula, ini kesempatan langka untuk memakannya. Baiklah, tunggu sebentar, kata Yuan Ming dan pergi ke dapur untuk bersiap. Orang tua itu kaya, kata orang-orang di sekitarnya dengan kagum. Kamu boleh memakannya kalau kamu mau. Seseorang langsung membalas. Saya tidak mampu. Orang yang baru saja menyela menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia miskin. Tidak apa-apa, kita lihat saja orang tua itu makan hal yang sama, kata orang itu sambil menghibur dirinya sendiri. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat, tetapi wakil kepala seksi Li dan kepala seksi Lin, yang sudah mulai makan, tidak tertarik dengan makanan tersebut. Pikiran mereka sepenuhnya tertuju pada makanan di depan mereka. Istri dan anak-anak saya semuanya pecinta kuliner di rumah.
Mereka sering lari jauh hanya untuk makan panekuk sayuran liar. Mereka sudah makan banyak makanan lezat, tetapi kepala seksi Lin terpikat oleh kelezatan tersebut. Sup mie ini menyegarkan dan lezat, tanpa rasa tambahan apapun, hanya aroma wijen dari minyak wijen dan rasa asin sedang, dan sisanya adalah aroma gandum. Mencucup, saat menggigit mie-nya, rasanya seperti sedang piknik di ladang gandum. Aroma gandum yang tercium di hidung dan kekenyalan mie di mulut berpadu menciptakan rasa segar dan alami. Setiap kali dikunyah, mie di mulut terasa semakin kenyal dan harum. Semangkuk mie bagaikan membungkus seluruh tubuh gandum, dan rasa tepungnya meledak di saat yang tepat. Wakil kepala seksi Li, yang sedang makan nasi goreng telur dengan suara ketukan, kini mengerti mengapa begitu banyak orang mengantre meskipun harganya sangat mahal. Makanan lezat memang membuat ketagihan sehingga orang-orang akan ingin memakannya kapanpun mereka punya waktu. Nasinya memiliki tingkat kekerasan dan kelembutan yang pas, dengan kelembutan telur dan elastisitas nasi. Sama sekali tidak berminyak, justru menyegarkan. Ini adalah pengalaman terbaik untuk lidah Anda. Anda pasti akan meneteskan air liur saat menyantap nasi goreng telur yang lezat ini. Keduanya langsung terpikat oleh kelezatan makanan tersebut dan kini tidak ragu lagi dengan kemampuan toko Yuan Ming. Yuan Ming, yang sedang menyiapkan sup mie bening di dapur, bertanya dalam benaknya, "Sistem, di mana telur tehnya?" Sistem menampilkan pesan telur teh telah didistribusikan. Setelah melihat baris kata-kata ini, Yuan Ming terus membuat mie kuah bening dengan tenang. Yuan Ming sudah membuat ulang mie untuk mie kuah beningnya. Jadi masih banyak yang tersisa. Total waktu persiapan dan penyajian mie adalah 3,5 menit. "Mie dan telur tehmu akan segera datang," kata Yuan Ming sambil menyajikan mie. Dia membuka lemari dan mengeluarkan sebuah piring kecil dengan latar belakang putih dan gambar pohon teh dengan tinta yang dilukis di sekeliling tepinya. Siap digunakan untuk menampung telur teh. Di sebelah penanak nasi terdapat wadah persegi hitam yang tidak mencolok, tampak seperti porselen. Yuan Ming menduga wadah itu berisi telur teh yang disediakan oleh sistem. Ikuti telinga di atas dan angkat sedikit untuk membuka wadah. Kali ini, isolator pemisah sistem tampaknya kehilangan fungsinya. Begitu tutupnya dibuka, telur-telur bercangkang coklat dan aroma teh menyeruak dari teh yang mendidih di dalamnya. "Hah? Apa itu? Aroma tehnya begitu kaya." Pria tua itu langsung meregangkan lehernya dan melihat ke dalam untuk melihat apa yang sedang dilakukan Yuan Ming. "Apakah bau ini wangi teh?" Seseorang bertanya ragu-ragu. "Oh, ini telur teh atau teh? Tehnya wangi banget," kata seseorang sambil mabuk. Tentu saja, yang paling gugup adalah lelaki tua yang sedang menunggu. Ia mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Yuan Ming. Namun penanak nasi yang menyebalkan itu menghalangi tangan Yuan Ming sepenuhnya. Namun lelaki tua itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Yuan Ming datang membawa sepiring kecil. "Telur tehmu?" kata Yuan Ming sambil meletakkan piringnya. Reaksi pertama lelaki tua itu adalah kekecewaan, tetapi kemudian ia mulai mengambil piring itu dan mengamatinya dari segala sudut, mengendusnya dengan hati-hati dan mendecakkan bibirnya. Seolah-olah ia sedang mencicipi sesuatu dari kejauhan. Seluruh orangnya tampak serius dan bersungguh-sungguh, bahkan saleh. "Bos Yuan, teh apa yang kau gunakan untuk memasak telur-telur sialan ini?" Pria tua itu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Yuan Ming tahu betul sifat sistemnya dan tidak akan menggunakan apapun kecuali yang terbaik. Ia mengangguk setuju. "Yah, seharusnya memang seperti yang kau pikirkan. Kau. Tangan lelaki tua itu mulai gemetar saat dia menunjuk Yuan Ming, dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, ia menggebrak meja dan berdiri. "Kau menyia-nyiakannya. Kau menyia-nyiakan karunia alam. Kemarilah, atau aku akan menghajarmu hari ini." Sambil berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan tangan untuk mencengkeram kerah Yuan Ming. Sambil berteriak dengan marah, "Apakah ini sesuatu yang bisa kau gunakan untuk merebus telur-telur ini?" Meskipun lelaki tua itu sehat, bagaimanapun juga, ia sudah tua. Tanpa kemampuan reaksi Yuan Ming, ia tidak mungkin tertangkap sama sekali. Lelaki tua yang tak berhasil menangkapnya semakin marah. Ia membanting meja lagi dan terus meraung. "Kalau kau tak tahu cara memakannya, berikan saja padaku. Apa ini bisa kau mainkan?" Reaksi hebat lelaki tua itu seketika membangunkan orang-orang yang tengah asyik menyantap hidangan lezat itu, dan mereka semua mendongak. "Tahukah kamu, meskipun banyak pengunjung restoran membenci bajingan seperti Yuan Ming, mereka sangat toleran terhadapnya karena keahlian memasaknya. Ini pertama kalinya aku melihat perkelahian seperti ini." "Apa yang terjadi?" Para pengunjung restoran di dekatnya segera bertanya kepada mereka yang mengetahui situasi tersebut. "Tenang saja, telur ini pasti cocok dengan teh hitam ini," kata Yuan Ming dengan nada tenang dan dingin. Melihat tatapan tajam lelaki tua itu, Yuan Ming merasa sangat bersalah. Ia merasa tidak bersalah. Teh ini digunakan oleh si idiot di sistem itu. Ia bahkan belum pernah mencicipinya. Sekarang ia mempertaruhkan nyawanya dengan berjualan sayur. Yuan Ming merasa dirinya dihukum oleh sistem. Lelaki tua itu merasa kesal dengan kata-kata Yuan Ming yang terkesan acuh tak acuh dan berkata langsung, "Nak, kemarilah.
Hari ini aku akan mengajarimu apa artinya tidak menyia-nyiakan. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu menyingsingkan lengan bajunya dan hendak masuk. Ia baru saja hendak meraih sesuatu dan melompati meja untuk menghadapi Yuan Ming. Tetapi wakil kepala seksi Li di sebelahnya bereaksi cepat dan menariknya kembali. Ada apa? Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan dengan baik-baik. Bicaralah yang baik-baik. Kamu kelihatan sudah tua. Tidak mau minum teh? Pria tua itu menarik pakaiannya dengan kesal. Setelah kau menyebutkannya, aroma anggrek yang kaya ini, kaya dengan sedikit gula. Mungkinkah itu Kimen? Wakil kepala seksi Li juga ahli teh. Bagaimana mungkin seorang pegawai negeri sipil di Tiongkok tidak tahu cara mencicipi teh? Permisi. Kepala seksi itu menghabiskan suapan terakhir kuah mie di mangkuk, berkata kepada lelaki tua itu dengan marah dan serius, lalu mengambil piring kecil dan mulai mengamati telur teh di dalamnya. Apa yang terjadi? Orang-orang di sebelahnya menggaruk-garuk kepala dengan rasa ingin tahu. Kurasa telur teh Bos Yuan mungkin tidak sederhana, kata seseorang dengan nada positif. Omong kosong. Kalau dilihat dari ketiga orang tua itu, aromanya biasa saja, tapi aneh saja, kata seseorang yang tidak tahu cara mencicipi teh dengan belak-belakan. Bukan apa-apa, teh hitam kemun ini bukan teh biasa. Sebuah suara yang sepertinya tahu banyak tiba-tiba menyela. Celoteh orang-orang yang melihat di belakangnya tidak dapat memengaruhi pengamatan kepala Lin. Waktu yang lama, kepala seksi Lin meletakkan piringnya dan mendesah. Tuan, Anda pasti menggunakan teh kemun spring. Dilihat dari warnanya, aromanya yang murni, dan teksturnya yang seperti madu, rasanya pasti benar. Katakan padaku, anak ini, bukankah dia membuang-buang makanan dengan menggunakan teh yang begitu bagus untuk membuat telur teh? Kata lelaki tua itu sambil menunjukkan tanda-tanda akan marah lagi. Faktanya, saat ini, siapapun yang tahu sedikit tentang teh di toko pada dasarnya ingin mengalahkan Yuan Ming. Apa konsep teh hitam kemun? Teh ini adalah yang pertama dari 3 teh hitam terharum di dunia. 3 teh hitam paling terkenal di dunia dengan aroma tinggi adalah teh hitam kemun yang diproduksi di Huangshan, Anhui, teh hitam Darjeeling yang diproduksi di India, dan teh hitam Ufa yang diproduksi di Sri Lanka. Ya, di antara teh hitam kemun, hanya teh musim semi yang baru dipetik yang memiliki rasa seperti madu dan aroma anggrek yang ringan dan elegan. Yuan Ming menyatakan tujuan memilih teh ini dengan yakin. Kau tahu teh, tapi masih saja menyia-nyiakannya seperti ini? Pria tua itu merasa dirinya terlalu terdidik. Hari ini adalah waktunya untuk mengesampingkan harga dirinya dan menghajarnya habis-habisan. Jika Yuan Ming tidak tahu teh, akan lebih baik. Sekarang setelah ia tahu betul nilai teh musim semi Kimen, ia masih mengatakan hal ini, yang benar-benar membuat pria tua itu merasa sakit hati. Kalau boleh kukatakan siapa bos yang paling kukagumi, pasti Bos Yuan. Dia menggunakan teh musim semi kemun untuk memasak telur teh, kata para penonton dalam hati. Tiba-tiba aku merasa. 888 setidaknya harus ada angka 0. Ini benar-benar penawaran istimewa. Bos Yuan, kalau kamu tidak berpura-pura, kita masih berteman? Benar. Meskipun teh musim semi Kimen tidak diproduksi di daerah Likou, Shanli, dan Pingli di Kimen, harganya tetap mahal. Saya yakin. Sekarang dia juga ingin menghajar Yuan Ming. Ya Tuhan, teh hitam kemun, hatiku sakit. Jangan sentuh aku, hatiku sakit. Adik kecil, kau salah. Teh musim semi yang digunakan Bos Yuan berasal dari daerah Likou, kata kepala seksi Lin dengan perasaan campur aduk sambil memegang telur teh. Kepala seksi Lin merasa ia sudah bersusah payah membeli sesuatu untuk dicoba. Tetapi yang lain tidak hanya membeli sekantong besar dan langsung menghabiskannya, tetapi juga membuang sisa makanannya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa enggan. Ya, benar. Hanya teh yang baik yang bisa menghasilkan telur teh paling lezat, kata Yuan Ming serius. Pergi bawa telur tehmu dan serahkan sisa teh hitammu. Aku akan membeli semuanya. Pria tua itu merasa sakit hati ketika mendengar kata-kata Yuan Ming yang menyakitkan. Maaf, kami tidak menjual teh di sini. Yuan Ming menolak tanpa ragu. Kamu yang tentukan harganya. Tapi aku, orang tua, juga tahu harga pasaran. Teh musim semi terbaik harganya sekitar 3.000 yuan per 2 tael, dan aku akan memberimu 3.600 yuan. Orang tua itu tak segan-segan menyebutkan harganya. Hati Yuan Ming sama sekali tidak tergerak, tetapi hatinya bergetar sesaat. Ia segera menghitung harganya dalam benaknya 36.000 yuan per kati, dan 360.000 yuan untuk 10 kati, yang setara dengan keuntungan bersih setengah bulan. Yuan Ming, gemetar ketakutan, berkata dengan acuh tak acuh, tidak untuk dijual. Kenapa kau tidak mendengarkan, nak? Sia-sia membuat telur teh dengan teh ini, kata lelaki tua itu cemas. Para penonton mengira lelaki tua itu sangat menyukai teh. Tidakkah mereka melihat bahwa lelaki tua yang baik hati ini hampir gila? Meminta Yuan Ming untuk menjual tehnya agar tidak terbuang sia-sia? Yuan Ming tidak punya pilihan selain berkata, cobalah telur tehnya dulu dan kamu akan mengerti. Kakek, kurasa orang ini benar-benar tidak tahu cara menjualnya.
Kepala seksi Lin menenangkan diri dan mulai membujuknya. Baiklah, lupakan saja, wakil kepala seksi Lin melanjutkan. Ya, aku tahu itu, tapi aku tidak mau menyerah. Aku tidak membeli teh musim semi tahun ini. Katanya hasilnya terlalu sedikit. Sebagian besar sudah dibeli tahun lalu, dan sisanya sudah habis bahkan sebelum hangat. Sulit untuk membelinya. Pria tua itu duduk di kursi dengan lesu. Benar. Teh musim semi sulit dibeli. Siapa sangka kita tidak akan mendapatkan satu pun tahun ini? Kata kepala seksi Lin dengan penuh simpati. Yuan Ming menatap beberapa orang yang mendesah di sana, tetapi tetap diam. Tahukah Anda, apa yang dia katakan masih biasa saja. Apa yang disediakan sistem bahkan lebih tidak biasa. Bukan hanya asal teh, waktu pemetikan, tetapi juga pemilihan pemetiknya memiliki peraturan yang ketat. Misalnya, kali ini sistem tersebut menggunakan perawan cantik yang baru berusia 18 tahun untuk memetik daun teh, agar daun teh tetap dalam keadaan paling murni. Yuan Ming hanya bisa berpikir haha tentang ini. Melihat sandiwara itu berakhir, semua orang mulai mengantri makanan seperti biasa, dan tentu saja diskusi pun tidak dapat dihindari. Kamu bilang teh Bos Yuan begitu enak, jadi telurnya dari ayam jenis apa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurasa pasti ada sesuatu yang istimewa. Mungkin telur di nasi gorengnya. Seseorang langsung menjawab. Memang, rasa telurnya istimewa. Tak hanya tidak berbau amis, tapi juga segar. Entah bagaimana caranya, Bos Yuan bisa membuatnya, kata seseorang sambil mulai menikmati nasi goreng telurnya. Pak tua itu tidak punya tenaga untuk makan telur teh. Baru setelah menghabiskan mie kuah beningnya, ia merasa lebih baik dan mulai bersiap untuk mencoba telur teh. Soal marahnya karena sampah, mustahil baginya untuk melakukannya. Belum lagi harganya, hanya demi teh musim semi kimen. Lelaki tua itu akan menghabiskan semua telur teh tanpa ragu. Telur teh tampak menonjol di atas piring putih. Di bawah telur bundar terdapat sup berwarna coklat tua mengilap dengan sedikit aroma teh. Namun, ketika dicium dari dekat, tidak tercium aroma telur sama sekali. Kulit telur yang pecah tampak sangat rapi dan teratur. Pria tua itu mengulurkan tangan dan dengan lembut mengupas kulit telur tersebut. Pada saat itu, aroma telur itu sendiri, bercampur dengan aroma teh, tercium. Cangkang telur tersebut telah diwarnai coklat tua, tetapi jelas bahwa awalnya telur itu berwarna putih. Pak tua itu cukup berpengetahuan tentang telur, makanan bergizi yang sederhana ini. Misalnya, warna kulit telur hanya karena ayam makan makanan yang berbeda pada waktu tertentu, sehingga warna telur yang dihasilkannya juga berbeda. Oleh karena itu, klaim di pasaran bahwa telur berwarna lebih gelap adalah telur peliharaan sepenuhnya salah. Telur teh di depan Anda sedikit lebih besar dari telur biasa, berbentuk oval dan utuh. Orang tua yang mengupas telur teh menemukan satu hal, telur biasanya memiliki lapisan luar. Semakin keras lapisan tipisnya dikupas, semakin segar telur tersebut. Namun, telur ini sangat mudah dikupas. Bisakah anak ini benar-benar menggunakan teh sebagus itu untuk merebus telur basi? Orang tua itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Orang tua itu mengupas kulit telur dengan cepat karena marah. Dan baru saat itulah ia menyadari bahwa telur teh itu hanyalah sebuah karya seni. Padahal, telur yang sudah dikupas itu baunya seperti gipsum yang agak menyengat, tetapi putih telurnya cantik sekali. Biru tua berbintik-bintik putih seperti butiran salju, dan ada bintang-bintang bertaburan bagai bintang di angkasa. Cantik sekali. Nah, telur teh ini tampak seperti lukisan karya maestro yang paling terampil. Pola-pola di atasnya mulus, seolah tumbuh dari putih telur yang putih dan lembut. Jika diperhatikan lebih dekat, telur ini tampak seperti lukisan tinta lanskap atau sebuah keluarga. Ia dicetak dalam berbagai corak pada putih telur, dan yang istimewa adalah ia juga memiliki aroma yang menarik yang merangsang nafsu makan. Mendesis, putar piring sedikit, dan telur teh yang bercampur dengan aroma anggrek teh hitam yang elegan akan keluar. Saat Anda memutarnya, lukisan pemandangan di atas putih telur menjadi lebih hidup seolah nyata. Uap panas akan menyelimuti telur itu sendiri, menambahkan sentuhan nuansa peri pada lukisan tersebut. Tuan muda, telur teh ini tampak seperti sebuah karya seni, seru lelaki tua itu. Benar, kata kepala seksi Lin sambil melihat telur kecil di piring. Yuan Ming akhirnya menerima jawaban resmi dari sistem. Sistem menampilkan teks berikut telur yang disediakan berasal dari varietas ayam langshan putih. Sejarah pengembangbiakan ayam langshan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Langshan putih adalah varian ayam langshan. Hanya satu langshan putih yang diproduksi untuk setiap 1000 ekor ayam langshan. Jumlah langshan putih sangat sedikit. Bulunya berwarna putih bersih, dengan jengger merah cerah. Warna merah dan putihnya tampak mencolok dan sedap dipandang. Ayam langshan dwiguna, bertelur dan pedaging, sementara langshan putih hanya dimanfaatkan untuk bertelur. Ayam langshan putih atau langshan yang saat ini tersedia di pasaran bukan lagi ras murni. Langshan putih ras murni menghasilkan telur yang besar dan melimpah. Soal teh, Yuan Ming sudah sepenuhnya memahaminya. Sikap lelaki tua itu dan yang lainnya tadi sudah menjelaskan masalahnya.
Cara makan telur teh berbeda-beda pada setiap orang. Ada yang suka mengupas setengahnya, menyisakan setengah cangkangnya, lalu memakannya. Ada yang suka mengupas cangkang telur dan menusuknya dengan sumpit untuk memakannya. Sementara orang tua suka membelahnya menjadi dua dan memakannya. Sumpit yang disiapkan Yuan Ming untuk lelaki tua itu khusus untuk makan mie. Sumpitnya ramping dan ujungnya tajam, sehingga memudahkan untuk mengambil telur teh. Kuning telur di dalamnya berwarna kuning hangat dan agak encer, baru saja mengeras. Aroma telur teh yang dibuka semakin menusuk hidung lelaki tua itu. Baru pada saat itulah lelaki tua itu merasa bahwa telur itu cocok dengan teh musim semi keemun. Orang tua itu mengambil setengahnya, memasukkannya ke dalam mulut dan memakannya dengan suara menyambar, kelihatannya sangat manis. Aroma teh yang kaya berpadu dengan aroma telur itu sendiri layak disebut sebagai teh beraroma tinggi nomor 1. Aromanya kuat, tetapi tidak mengalahkan aroma telur. Rasa di mulut terasa berlapis-lapis, dan aroma anggrek yang samar-samar masih terasa di mulut saat telur ditelan. Itu seperti memakan anggrek. Pepatah lama yang mengatakan nafas wanita cantik semanis bunga anggrek ini dapat menyentuh perasaan lelaki tua itu. Sekarang Anda bernapas seperti anggrek yang manis. Paman, apakah telur tehnya enak? Tanya lelaki berkacamata yang sedari tadi memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka hampir bertengkar memperebutkan daun teh tadi, pria berkacamata itu memperhatikan. Pria tua itu dengan jelas mengatakan bahwa telur itu tidak layak untuk daun teh, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Raut kegembiraan di wajahnya hanya bisa berarti bahwa telur itu benar-benar lezat. Anak kecil tahu apa? Tapi ini enak. Pria tua itu mengerti maksud pria berkacamata itu, tetapi ia tak bisa memaksanya mengatakan rasanya tidak enak. Awalnya, ia hanya merasa kasihan karena teh sebagus itu digunakan untuk membuat telur teh. Meski tak banyak daun teh yang digunakan untuk memasak telur teh, tetap saja menjadi pemborosan bagi orang tua pencinta teh. Setelah memakannya, saya menemukan bahwa keduanya saling melengkapi, dan masing-masing secara harmonis menghasilkan rasa terbaiknya. Lelaki tua itu selesai makan telur teh dan pergi tanpa suara. Yang lain hanya melihat piring yang tersisa sangat bersih, tanpa sisa sup. Kepala bagian, bagaimana dengan kami? Wakil kepala bagian Li bertanya dengan suara rendah ketika melihat kepala bagian juga sudah selesai makan. Ayo, kepala seksi Lin berdiri lebih dulu. Apa yang harus kita lakukan di sini? Tanya wakil kepala seksi Li sambil berjalan keluar toko. Menurutku tidak apa-apa. Ada banyak toko dengan keahlian dan temperamen yang baik. Meskipun harganya mahal, makanannya sepadan, pungkas kepala seksi Lin sambil tersenyum. Setelah memakannya, wakil kepala seksi Li merasa hanya harga seperti itu yang pantas untuk kelezatan seperti itu, dan memakannya sekali saja akan menjadi kenikmatan rasa yang luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam film Little Cooking Master, memasak adalah sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang. Makanan lezat di Yuan Ming Shop dapat membuat orang merasa gembira, dan berkat bahan-bahannya, bahkan dapat membuat orang lebih sehat. Jam makan siang yang sibuk berlalu dengan cepat dan sebelum kami menyadarinya, jam kerja malam telah tiba. Bos, segelas jus semangka lagi. Suara itu terdengar sebelum orang itu tiba. Seorang gadis berlari masuk dengan tergesa-gesa, dengan kuncir kudanya berkibar-kibar di udara. Oke. Tunggu sebentar. Yuan Ming langsung setuju. Berjongkok, mengambil semangka, dan mulai membuat jus semangka. Dengan tangan yang mantap dan pisau yang stabil, Anda dapat membagi bagian tengah semangka secara akurat untuk diambil jusnya. Setelah seharian menyebarkan berita, semakin banyak orang datang untuk minum jus semangka, kebanyakan perempuan. Ini adalah pesta yang memanjakan mata Yuan Ming. Tentu saja, citra Yuan Ming yang keren tetap terpelihara. Misalnya, gadis dengan kuncir kuda bertingkah imut dan genit dalam berbagai cara. Bos Yuan, lihat jus semangka yang kubeli seharga 88 Yuan. Kau hanya menggunakan satu untuk membuat secangkir. Bukankah seharusnya sisanya diberikan kepadaku? Gadis dengan kuncir kuda itu masih muda dan cantik. Ia menatap Yuan Ming dengan sepasang mata besar yang berair dan berkata. Yuan Ming mendongak dan berkata, jus semangka harganya 88 per cangkir, dan sisanya bukan milikmu. Sekalipun dia seorang wanita cantik, Yuan Ming tetap menolaknya. Tapi Bos Yuan, ku dengar semangka-semangkamu itu untuk didaur ulang. Itu artinya kau tidak membutuhkannya. Tidak bisakah kau memberikannya padaku? Gadis berkuncir kuda itu menggenggam kedua tangannya dan menatap Yuan Ming dengan iba. Tidak, ini aturannya. Yuan Ming masih menolak tanpa ampun. Saat itu, Wu Yo masuk bersama pacarnya. Setiap kali melihat pasangan ini, Yuan Yo tahu bahwa besok pasti akhir pekan. Yuan Ming mengungkapkan rasa jijiknya yang amat sangat terhadap perilaku tak sadar kedua orang itu yang menyiksa anjing. Bos Yuan, aku membawa pacarku ke sini hari ini. Wu Yo dengan senang hati menarik pacarnya untuk duduk dan menyapa Yuan Yo seperti biasa. Yuan Ming hanya mengangguk sopan tanpa menjawab. Bos Yuan, pacar saya datang ke sini khusus untuk minum jus semangka. 2 gelas jus semangka, ya.
Wu You bersiap memesan hidangan utama berikutnya dengan ramah. Maaf, jus semangkanya sudah habis. Yuan Ming senang ketika mengatakan ini. Meskipun sayangnya ia tidak bisa menghasilkan uang. Ini adalah pertama kalinya pembatasan sistem membuat Yuan Ming senang. Hanya 100 gelas jus semangka disajikan per hari. Melihat ekspresi Wu Zhou yang sembelit, Yuan Ming menjadi lebih bahagia. Sederhananya, depresi di wajah Wu Zhou membuat Yuan Ming bahagia. Bos Yuan, apa maksudnya, terjual habis? Wu You merasa Bos Yuan benar-benar menaruh dendam padanya. Dan itu jelas bukan ilusi. Artinya persis seperti yang tertulis. Yuan Ming merentangkan tangannya, mengisyaratkan sesederhana itu. Bos, kita langsung kehabisan stok setelah buka malam ini? Zhuang Xinmu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jus semangka dibatasi 100 porsi per hari. Yuan Ming segera menjelaskan alasannya. Jumlah terbatas. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal, Bos Yuan? Dan kenapa kau tidak memasang pengumuman? Wu You mulai bergumam karena pacarnya tidak bisa mendapatkan jus semangka itu. Hah, bukankah aku sudah bilang? Nada bicara Yuan Ming penuh tanya, tetapi wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah dia yakin telah mengatakannya. Aku benar-benar tidak mengatakan itu. Jadi Bos Yuan, ini kesalahanmu dan kau harus diberi kompensasi. Jawab Wu You cepat. Tidak ada kompensasi. Yuan Ming masih sedingin dan sekejam sebelumnya. Bos Yuan, tahukah kau bahwa kau pantas dipukuli seperti ini? Wu You, yang sudah mendengar tentang apa yang terjadi sebelumnya, membocorkan rahasia itu tanpa ampun. Kamu bisa mencobanya, kata Yuan Ming dengan tenang sambil mengangkat lengannya yang berotot. Bercanda, Yuan Ming kan koki, dan dia membalik panci ratusan atau ribuan kali setiap hari. Jadi kekuatan lengannya sangat bagus. Tapi Wu Zhou kan programmer, dan menurut Yuan Ming, dia rentan. Tidak apa-apa, lain kali kita minum saja. Zhuang Xinmu menyelamatkan Wu You yang sedang malu di saat yang tepat. Dari segi kekuatan, Wu Zhou memang bukan tandingan Yuan Ming. Wu You duduk kembali di kursinya dengan lesu dan membiarkan pacarnya mulai memesan. Ia bergumam, dulu aku punya teman yang sama sombongnya. Tapi sekarang ada rumput liar yang tumbuh di atas kuburannya. Yuan Ming, yang merasa telah memenangkan permainan, sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan pura-pura tidak mendengar. Jam kerja 3 jam berlalu dengan cepat, Yuan Ming melepas celemeknya dan mengalirkan air untuk mencuci tangannya. Air mengalir deras, dan jari-jarinya ramping dan kuat, dengan luka-luka kecil yang membuatnya mustahil untuk dikira sebagai tangan gadis. Yuan Ming, yang mencuci tangannya puluhan kali sehari, membuat semangkuk mie kuah bening lagi. Seperti biasa, ia menghabiskan mie dan sisa kuahnya, lalu keluar melalui pintu belakang sambil memegang mangkuk. Jalan setapak di gang belakang itu masih remang-remang seperti sebelumnya. Tetapi Yuan Ming yang sudah mengenalnya tidak mau terpeleset. Ini mie kuahmu. Kamu nggak perlu jaga pintu. Nggak apa-apa. Yuan Ming menuangkan mie kuah ke mangkuk Teddy si rambut campur. Namun, Teddy tetap sama. Ia menatap mangkuk itu dengan lebih dingin daripada Yuan Ming, lalu menundukkan kepalanya dan terus berbaring di posisi yang sama. Tinggallah di sini sendirian. Setelah berkata begitu, Yuan Ming berbalik dan kembali ke tokonya sambil membawa mangkuk itu. Teddy berambut campuran itu mengangkat kepalanya sedikit, memperhatikan Yuan Ming pergi, lalu berdiri dan menyeruput kuah mie di mangkuk sambil berdecak slurp, slurp. Ekspresi senang seperti manusia muncul di wajah anjing itu. Setelah meminum sup mie, Teddy yang berambut campuran menggunakan kepalanya untuk mendorong mangkuk kecil kembali ke sarangnya, mengambil sesuatu untuk menutupinya, dan kemudian berjalan maju dengan santai. Teddy aslinya adalah anjing kecil, dan nama aslinya adalah Poodle. Teddy hanyalah nama salah satu dari sekian banyak gaya kecantikannya. Poodle terkenal karena berburu di air dan merupakan anjing pemburu air. Anjing pemburu itu sangat waspada dan tiba di pintu utama toko Yuan Ming. Setelah melihat sekeliling, anjing pudel berbulu campuran itu berbaring di pintu utama, mengangkat kepala kecilnya, tampak sangat serius. Dan dia menolak menerima kebaikan Yuan Ming bahwa dia tidak perlu menjadi penjaga pintu. Cuaca di bulan Juni, wajah anak itu, dan langit malam berbintang tiba-tiba mulai gerimis, tetapi Teddy yang berambut campuran itu tampak terbiasa dengan hujan. Ia tidak beranjak dan membiarkan hujan membasahi bulunya, tetapi ini membuatnya tampak semakin kurus. Untungnya, hujan berhenti setelah beberapa saat, langit berangsur-angsur cerah, dan langit mulai cerah. Hingga matahari terbit dari cakrawala, Teddy berdiri, mengibaskan bulunya, dan tetesan air pun berhamburan. Kemudian ia berjalan kembali ke tas kulit ularnya dengan langkah mantap dan berbaring untuk beristirahat. Inikah tempatnya? Sekelompok orang, sekitar 30 orang, datang dari kejauhan, membuat keributan. Seorang gadis yang tampaknya adalah pemimpin mereka berkata, "Yah, seharusnya begitu. Tidak ada nama, tapi alamatnya benar." Pria tampan berpakaian kasual putih itu mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya untuk memastikan. Melihat orang ini dikonfirmasi, seseorang langsung berteriak, karena pahlawan dan orang kaya telah dikonfirmasi.
pasti tidak ada masalah. Ya, aku juga sudah memeriksanya, dan memang ada di sini. Lalu seseorang mulai setuju. Dilihat dari nama mereka masing-masing, kelompok ini seharusnya menjadi penonton siaran langsung Meng Meng. Sepertinya mereka dipimpin oleh seorang pahlawan kaya. Apa yang harus kita lakukan jika sang pahlawan belum membuka pintu? Sekelompok orang menghalangi pintu toko Yuan Ming. Semua orang saling berpandangan, dan akhirnya gadis yang baru saja memimpin bertanya. Sudah jam 8:30 dan tokonya akan segera buka. Pria tampan dan ramah itu melihat jam tangannya dan berkata dengan nada mengiyakan. Kalau begitu, kita tunggu sebentar, kata gadis itu menenangkan orang-orang yang cemas di belakangnya. Nama asli pahlawan tiran lokal ini adalah Ling Hong. Ia tampak tampan dan memang seorang tiran lokal sejati. Ia menjalankan perusahaan penerbitannya sendiri dan keluarganya juga kaya raya. Di waktu luangnya, ia makan, minum, dan bersenang-senang, atau menonton orang lain makan, minum, dan bersenang-senang. Melihat semangka yang digunakan Yuan Ming dalam video itu begitu lezat, ia pun memutuskan untuk datang dan mencobanya. Begitu kelompok itu dipanggil, banyak orang yang bersedia datang, tetapi Ying Xiong hanyalah kelompok pertama yang tiba. Begitu membuka pintu, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan pintu, sedang membicarakan sesuatu dengan sengit. Yuan Ming terkejut dengan pemandangan itu. Dulu, meskipun ada orang yang menunggu ketika pintu dibuka, biasanya jumlah orang yang menunggu tidak lebih dari 10 orang. Salah satu alasannya adalah karena hanya sedikit orang yang bisa bangun pagi, dan alasan lainnya adalah Yuan Ming biasanya hanya buka selama 1 jam di pagi hari. Jika datang terlambat, pada dasarnya sudah tutup. Setelah beberapa kali, ia harus menunggu hingga siang atau malam. Tentu saja. Selain Wu Hai yang tinggal di seberang selalu datang untuk sarapan segera setelah Yuan Ming membuka pintu. Kini, sekitar 30 orang yang tertarik dengan suara pintu terbuka itu semuanya memandang Yuan Ming. Seakan-akan mereka tengah melihat berhala sungguhan. Menghadapi situasi ini, Yuan Ming dengan tenang berkata, "Siapa yang mau makan, silakan masuk. Kalian yang lain antri." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Bos benar-benar punya kepribadian, kata gadis yang memimpin jalan kepada Yuan Ming, yang pendiam dan acuh tak acuh. Memang, aku tidak tahu apakah makanannya benar-benar selezat itu. Setiap kali aku melihat Meng Meng makan di sini, aku ngiler. Kali ini, giliran orang yang berbicara dengan ID Bambo pemakan panda. Orang ini tidak kekurangan uang dan kerap menghadiahi Meng Meng dengan pesawat terbang dan berbagai barang lainnya secara daring. Ayo masuk dulu, kata sang pahlawan, Ling Hong, lalu masuk ke toko terlebih dahulu. Dia menoleh ke sekeliling lalu mengalihkan pandangan, berkonsentrasi pada menu di belakang. Bos Yuan, apakah ada pangsit sup hari ini? Wu Hai datang dari luar dan bertanya. Ya, tapi kalian harus berbaris. Yuan Ming menunjuk ke 20 atau 30 orang yang berbaris di belakang Wu Hai. Aku cuma tanya. Kalian harus antri, kata Wu Hai sambil berjalan ke ujung dan mengantri dengan patuh di bawah tatapan semua orang. Bos, pesankan aku satu untuk semua yang ada di menu. Pria dermawan seperti Ling Hong pasti akan memesan semuanya. Maaf, kami hanya menyediakan pangsit sup pagi ini, kata Yuan Ming sambil menunjuk ke kukusan bambu yang mengepul di belakangnya. Tidak apa-apa, aku yang bayar, kamu tinggal masak saja. Ling Hong datang ke sini khusus untuk makan, jadi bagaimana mungkin dia tidak makan? Dia hanya duduk dan berkata, maaf, masih belum berhasil. Yuan Ming sama sekali tidak peduli dengan uang itu. Hei, dia masih tidak mempercayainya sampai hari ini. Ling Hong segera menggunakan jurus pamungkasnya. Jurus itu sederhana, tetapi sangat praktis. Bos Yuan, asal kau melakukan semua ini sekali saja, aku akan beriklan untukmu secara gratis. Kurasa tidak semua orang mampu membayar hargamu. Kata-kata Ling Hong tepat sasaran. Meskipun keahlian memasak Yuan Ming luar biasa dan bahan-bahannya berkualitas tinggi, kecuali Wu Hai dan beberapa pria tua yang dikenalnya, hampir tidak ada orang yang datang makan di sana setiap hari. Apalagi setiap hari, terkadang mereka hanya datang 2 atau 3 kali sebulan. Selezat apapun makanannya, mustahil untuk memakannya setiap hari tanpa syarat. Keinginan dapat dikendalikan, terutama jika tidak ada syarat. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.